Hai, selamat siang Pak Kadek. Selamat siang, Ibu Putu. Iya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, baik, Bu. Biasa, baik-baik saja. Walaupun ada kegalauan, tetapi tetap bisa fokus, Ibu. Wah, galau ini ya berarti ya. Tapi kok wajahnya sumringah seperti itu? Nampak tidak galau Ya, ini. karena cuacanya cerah, jadi melihat orang cerah juga pasti cerah, Ibu. Oh, iya Pak Putu ya. Semoga nanti selalu ya, selalu semangat gitu ya Pak Putu ya. Pak Kadek ya. Ya, Jadi baik. ini Pak Kadek, jadi diskusi kita hari ini nih ya, saya ini izin ini untuk ke sekolahnya Pak Kadek itu untuk mensupervisi ya, jadi mengamati, mungkin Pak Kadek kemarin sudah sempat juga bincang-bincang dengan saya untuk, minta bantuan ke saya supaya Pak Kadek bisa melakukan, apa namanya itu, eee, berdiskusi supervisi coaching ya. Jadi pertemuan hari ini, izinkan saya ya Pak Kadek untuk, melihat bagaimana proses Pak Kadek nanti, kucing salah satu teman Pak Kadek, seperti itu Pak Kadek ya? Ya, baik, Ibu. Terima kasih juga ini sudah meluangkan waktunya ke sini, Ibu, bermain ke sekolah saya, Ibu. Iya Pak Kadek. Nah Pak Kadek, jadi, untuk hari ini mungkin, yang bisa saya bantu nanti Pak Kadek, maunya mengembangkan di kompetensi yang mana ya Pak Kadek? Kan ada, 3 kompetensi itu, ada mendengarkan aktif, kemudian ada yang di pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan coaching. Nah dari kompetensi ini mungkin yang mana nanti yang, mau Pak Kadek kembangkan? Sebenarnya dominan semuanya, Ibu. Cuma kalau disuruh memilih, mungkin salah satunya itu mungkin seperti yang biasa saya ingin lakukan itu mendengarkan lebih aktif lah, Ibu. Jadi dalam proses coaching yang akan saya lakukan dengan rekan guru saya nanti. Oke, berarti nanti di mendengarkan aktif ya Pak Kadek. Berarti Pak Kadek sudah tahu ya, rubriknya seperti apa, mungkin nanti, apa, tidak memberikan judgement, kemudian asumsi dan asosiasi itu, seperti itu Pak Kadek sudah mengetahuinya nggih? Nggih. Ya, baiklah Pak Kadek kalau misalnya seperti itu, bagaimana sudah siap hari ini Pak? Baik, Bu, sudah siap. Jadi nanti Ibu mengikuti saya ke kelasnya saya ya, Ibu ya, mau cari gurunya. I iya iya, siap Pak Kadek. Ayo kita ke kelasnya Pak Kadek kalau begitu. Baik. Selamat siang, Pak Putu. Selamat siang, Adek. Pak Putu, ini saya mengajak teman ini. Nah, ini ada teman Ya, dari luar kota, jadi pingin jalan-jalan juga, ingin mensurvei atau mensupervisi lah ke apa namanya coaching kita pada siang hari ini. Seperti itu, Pak Putu. Tidak apa-apa ya, Pak Putu? ya, tidak apa-apa, Adek. Kita welcome dengan diskusi-diskusi ini. Baik, baik. Jadi perkenalkan ini namanya Ibu Elia, Pak Putu, seperti itu. Ya, Ibu Putu, mungkin bisa dikondisikan tempatnya ya, Bu Putu ya. Iya, siap Pak Kadek, silahkan dilanjutkan. Baik, Pak Putu. Nah, seperti biasa ada beberapa hal nih Pak Putu. Jadi saya datang ke kelas Pak Putu tentunya sesuai dengan apa yang Pak Putu chat kemarin gitu. Jadi apa sih topik dalam percakapan kita pada siang hari ini Pak Putu? Eh, ya, Pak Adek. Jadi begini, eh, saya di sekolah melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi, Adek. Namun saya modifikasi dengan TIK sebagai alat bantunya. Jadi pendeknya pembelajaran berdiferensiasi ini beberapa waktu tertentu sudah pernah saya lakukan. Hanya saja dalam kesempatan ini saya sudah membuat perencanaannya dalam bentuk modul ajar. Jadi saya coba kemas dengan bantuan atau berbasis TIK ya. Dengan bantuan TIK sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi eh, makna tersendiri bagi saya dan bermanfaat bagi saya dan bagi anak-anak saya di kelas.
Baik, Pak Putu. Jadi percakapan kita hari ini membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi yang memanfaatkan TIK terhadap siswa Pak Putu di dalam kelas. Dan Ya. tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini kalau dibilang baru, baru ya Pak Putu, tetap kata-katanya mungkin yang baru ya Pak Putu ya. Kalau menurut saya ini eh, lagi boomingnya, lagi viralnya itu di pas implementasi kurikulum Merdeka gitu. Jadi spirit pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa? Ternyata aktivitas-aktivitas pembelajaran atau model pembelajaran yang mendukung ya ini. Dulu kan ada problem solving, PJBL ini. Nah, ini sekarang yang Ya, lagi PBL. ya yang ada PBL kan itu. Yang lagi seperti yang hot itu adalah ini eh, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Berdiferensiasi. pembelajaran sosial emosional. Jadi saya tertarik melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya mengkombinasikan dengan TIK ya karena itu tadi saya ingin Iya. ya eh, mengemas dalam bentuk ini yang lebih Oh baik. baik Pak Putu. Nah, dari nanti pembelajaran yang Pak Putu lakukan terhadap siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi itu, tentunya eh, apa sih sebenarnya yang ingin Pak Putu dapatkan dalam proses pembelajaran tersebut, Pak Putu? Ya, saya ingin mendapatkan selain ya utamanya seorang guru kan biasanya mengharapkan kemampuan akademik siswa itu meningkat, kognitifnya, itu pengetahuannya. Di sisi lain, saya juga berharap ada keterampilan-keterampilan lain yang berkembang di sana. Ya, dari proses pembelajaran yang dilakukan. Kalau diumpamakan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi Iya. pengetahuannya dapat itu, jadi kemudian keterampilan lainnya juga berkembang di sana. Misalkan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dengan basis TIK sebagai alat bantunya kita bisa mengembangkan potensi dan minat siswa seutuhnya di sana. Kemudian motivasi belajar siswa juga pasti meningkat ya karena kodrat anak itu sendiri. Sekarang zaman Mm-mm. TIK anak-anak tidak bisa terpisahkan dari hal itu. Gitu. Berikutnya adalah digital literacy atau literasi digital anak-anak bertambah. Awalnya dia tidak tahu cara mengetik di Google Doc, kemudian cara mengunggah tugas di link, dia akhirnya jadi tahu, oh ini artinya. Oh link itu apa sih Pak? Oh ini artinya. Terus dia masuk di Google Classroom, masuk di manajemen kelas Paya, nah itu artinya. Kemudian ketika oh merekam itu seperti ini, mengunggah di YouTube itu seperti ini, nah itu. Berikutnya adalah anak-anak ketika dihadirkan konten pembelajaran yang sifatnya beragam nih, ada teks, kemudian artikel, ada video tuh. Jadi ini dia akan berpikir melatih kemampuan berpikir kritisnya juga. Karena oh informasinya beragam ini gimana? Nah, sekarang dia menarik kesimpulannya seperti apa. Jadi itu yang dilakukan. Nah, kemudian ya tentunya kreativitas terutama pada saat membuat eh, produk atau karya pada saat mengumpulkan tugas dengan gurunya. Itu yang saya harapkan berkembang. Baik, Pak Putu luar biasa sekali ya. Jadi apa yang ingin Pak Putu dapatkan dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi tersebut dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang saya tangkap di sini yaitu ada keterampilan. Jadi dengan pemanfaatan TIK itu tentunya pembelajar ini lebih terampil untuk anak-anak. Seperti itu Pak Putu. Kemudian potensi anak-anak juga akan bisa dipetakan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti itu Pak Putu. Ya, Kemudian ada juga Pak Putu menyampaikan nanti anak-anak bisa lebih kritis dalam proses pembelajaran dan memotivasi dirinya sendiri untuk mengembangkan atau menggali potensi yang ada pada diri anak-anak. Yang paling saya tertarik itu adalah literasi digitalnya Pak Putu. Memang benar sekali Pak Putu. Jadi dengan manfaatkan teknologi ini tentunya anak-anak memperoleh yang namanya literasi digitalnya. Apalagi di era sekarang ini. Kan seperti itu ya Pak Putu ya. Nah Pak ya, Putu, izin bertanya nih Pak Putu. Mungkin Pak Putu apa namanya situasi yang sudah Pak Putu alami ya. Jadi sebelumnya mungkin Pak Putu sudah pernah mengajarkan. Mungkin pernah juga mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi mungkin mungkin ya, belum mengkaitkan dengan TIK-nya. Nah, kalau situasi sekarang itu seperti apa Pak Putu? Dalam proses pembelajaran yang Pak Putu sudah alami? ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak serta-merta bisa dilakukan dengan TK. Nah, cuman yang dapat saya simpulkan adalah
TIK itu mempermudah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Misal, kan kita tahu itu ada diferensiasi konten. Konten itu adalah apa? Sumber belajar kan itu. Kalau sumber belajarnya itu kan bisa kita lihat buat dengan bantuan teknologi, misalnya ada video dan itu konten kan. Sumber belajar berikutnya adalah kalau dulu kan belum ada diferensiasi, kita sebut istilahnya pasti sumber belajarnya apa? Buku teks kan begitu. Teks. Sekarang Iya. udah beragam. Dengan hadirnya Chromebook dari pemerintah itu bisa itu dimanfaatkan untuk belajar. Yang senang video ya dia pakai video, yang senang baca ya dia pakai artikel, pakai web kan itu. Kemudian yang senang kemudian apa nih yang senang yang lainnya misalnya itu ada apa istilahnya itu audio, ada rekaman itu dia itu akan dia lihat itu. Nah dari sisi prosesnya juga kita berikan kemudahan kemerdekaan kepada anak-anak proses belajar dari diferensiasi prosesnya. Jadi anak-anak boleh mengikuti pembelajaran secara langsung dengan kita, boleh juga ketika misalnya anak-anak kecepatan belajarnya kan berbeda ini. Ya kita kirim di grup GC-nya itu, Google Classroom-nya. Ya di rumah dia meneruskan apa yang sudah disampaikan gurunya gitu. Jadi kesimpulannya PIK itu mempermudah pembelajaran berdiferensiasi gitu. Iya, baik. Jadi ada yang namanya yang Pak Putu sampaikan mempermudah dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bukan satu-satunya guru itu sebagai sumber ilmunya, seperti itu jadinya Pak Putu ya. Jadi ada beberapa, konten yang bisa ditampilkan oleh anak-anak untuk dalam proses pembelajaran seperti dianggap gurunya sendiri, seperti itu ya Pak Putu ya. Jadi itu yang saya tangkap tadi dalam penyampaian Pak Putu. Nah Pak Putu, eee, dari pembelajaran yang itu yang Bapak Putu sudah lakukan itu, apa yang mempengaruhi hal tersebut dalam proses pembelajaran Pak Putu? Artinya menggunakan, berdiferensiasi itu kan Pak Putu sudah menyampaikan, mungkin ada nggak mempengaruhi hal untuk anak-anak di kelas? Yang mempengaruhi keberhasilannya itu di kelas yaitu support dari gurunya itu sendiri, support fasilitas, kemudian dukungan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat juga. Nah, yang paling penting adalah yang mempengaruhi ini adalah terlaksana dan tidaknya itu adalah support orang tua atau masyarakat. Kalau masyarakat atau orang tua tidak mendukung, ini tidak akan berjalan. Karena apa? Karena di aplikasinya itu lanjutannya adalah setelah diajarkan di sekolah di ruang lab komputer, lanjutannya adalah dia belajar mandiri di rumah. Di GC HP-nya itu orang tua kan pasti minta izin sama orang tuanya. Nah, kalau ini misalnya tidak didukung, nggak akan bisa jalan. Tapi karena didukung, bisa jalan. Itu yang Oh, mempengaruhi. baik. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi, dalam proses, pembelajaran itu, salah satunya adalah orang tua sendiri ya. Jadi tentunya orang tua akan selalu diminta atau berkolaborasi dengan guru ya Pak Putu ya, agar sama-sama menjaga dalam pemanfaatan dalam penggunaan gawainya sendiri, seperti itu mungkin Pak Putu ya? Jadi banyak hal situs yang mungkin untuk anak-anak itu memang tidak cocok dilakukan, ditonton seperti itu. Baik Pak Putu, dan salah satu lagi Pak Putu, tadi kan ada Pak Putu juga menyampaikan ada lab. Jadi sudah memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah Pak Putu sendiri, seperti itu tadi. Nah Pak Putu, nah dari situasi tersebut, apa sih sebenarnya yang Bapak Putu inginkan, dari anak-anak itu bisa menghasilkan apa sih dalam proses pembelajaran itu? Mohon izin Bapak, diulang Bapak. Jadi dari situasi yang Pak Putu lakukan itu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan TIK itu, tentunya ada hal yang diinginkan oleh Pak Putu menghasilkan apa sih dalam proses pembelajaran tersebut? Oh ya, mohon maaf tadi ini keblek gitu sinyalnya, Zoom-nya. Eh, Iya. jadi dampak lainnya seperti tadi selain kemampuan kognitifnya juga meningkat, atau pengetahuannya atau akademiknya, juga ada hal-hal lain yang bisa dikembangkan di sana. Ya tetap kita mengacu ketika anak-anak itu sudah pandai gitu ya secara akademik, kemudian sudah terampil juga dari sisi penggunaan teknologi, yang kita harapkan sisi lain dari perkembangannya inilah budi pekertinya, perilakunya. Karena kita juga bisa melihat bahwa kita tidak cukup bisa mengandalkan kecerdasan saja untuk mencapai keberhasilan, tapi budi pekerti. Misalnya dia tahu teknologi, tahu ini, kalau dia digunakan untuk buat status yang
status misalnya atau ucapan yang tidak baik di media sosial, kan itu sama artinya tidak mengamalkan pembelajaran yang diharapkan di sekolah. Skill teknologinya bagus, tapi attitude atau afeksinya tidak baik dan gitu. Itu yang kami harapkan berkembang ke depan secara simultan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik, sangat luar biasa. Mungkin Pak Putu, ini pengalaman kita juga, termasuk saya juga sebagai seorang guru ya. Jadi bahayanya menggunakan teknologi itu banyak hal. Kalau kita salah yang namanya penggunaan teknologi itu tentunya budi pekerti anak-anak itu mungkin salah juga penempatannya. Seperti itu ya Pak Putu ya. Ya, ya. Jadi banyak mungkin di situs-situs yang mungkin kita juga sudah lihat, baik di Facebook, Instagram, tentunya banyak kesalahan anak-anak itu memanfaatkan digitalnya itu, seperti itu ya Pak Putu ya? Ya. Nah Pak Putu, apa yang bisa membuat Pak Putu itu, dalam proses pembelajaran ini bisa terwujud Pak Putu? Ya, pertama motivasi saya selaku guru gitu. Saya menamakan diri saya adalah guru yang inovatif itu. Saya membranding diri saya adalah guru yang inovatif, kemudian selalu punya gagasan yang menyiapkan dia anak generasi saya itu 20 tahun mendatang. Jadi ketika saya siapkan hari ini, 20 tahun lagi saya ingin lihat dia seperti apa. Nah, itu karena udah pernah punya pengalaman baik ini. Jadi saya sudah 16 tahun 15 tahun mengajar, ketemu ke sebuah dokter, ketemu siswa saya, nah dia jadi dokter kan. Saya awalnya tidak ingat gitu. Dia yang ingat gitu. Oh, Bapak guru saya dulu. Dalam artian, oh, saya kasih gratis Pak. Gitu. Saya berpikir, oh Luar itu biasa. yang dia rasakan ternyata itu. Kemudian di tempat cukur juga pernah tiba-tiba dibayar cukurnya. Jadi itu yang dia rasakan ya. Oh, sehingga dia ingat sama saya karena Pak, Pak dulu ngajarin saya ini. Ah, Pak dulu saya ngajarin saya di ruang komputer waktu pertama kali saya mengenal Microsoft PowerPoint Pak gitu. Jadi itu yang ingin saya lakukan sehingga ya menjadi momentum sendiri bagi saya untuk terus bisa berbuat lebih baik lagi di sekolah gitu. Baik, luar biasa sekali ya Pak Putu. Jadi, pengalaman Pak Putu itu bagi saya, apa namanya, pengalaman yang sangat, bermanfaat apalagi menjadi seorang guru ya Pak Putu ya. Membayangkan sekarang untuk 20 tahun yang akan datang tuh anak-anak didik kita itu seperti apa, mau jadi apa, dan kedepannya mereka kerja menjadi apa. Tentunya kalau memang kita menanamkan budi pekerti dari Pak Putu itu dengan salah satu dengan memanfaatkan pembelajaran seperti sekarang ini, tentunya anak-anak apa namanya, terinovatif, ya inovasi, juga kreatif juga dalam proses pembelajaran tersebut. Tentunya sangat baik bagi anak-anak, dan memori anak-anak pun tentunya akan mengingat guru tersebut, seperti apa yang diajarkan dulu, sehingga nggak mungkinlah seorang anak itu akan melupakan yang namanya guru yang inovatif seperti Kalau ada itu. yang kesulitan Seperti itu mengajar, ya Pak Putu ya? Jadi Tiang juga merasakan hal yang sama Pak Putu, seperti yang Pak Putu rasakan seperti itu. Nah, Pak Putu, baik. Dari proses yang sudah Pak Putu lakukan dengan anak-anak, kayak gitu ya Pak Putu ya. Nah, apa yang harus Pak Putu siapkan mungkin dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dengan manfaatkan TIK tersebut Pak Putu? Jadi itu sumber daya yang ada yang dari sisi saya sendiri selaku guru pasti menyiapkan skenario dulu modul ajarnya, kemudian kondisi fasilitasnya. Karena ini kan harus ada listrik, kemudian ada fasilitas lab komputer yang disiapkan, kemudian dukungan kepala sekolah juga, kemudian dukungan teman sejawat untuk nantinya bisa diajak kolaborasi dan memberikan feedback dari yang saya lakukan. Berikutnya adalah dukungan orang tua siswa, memberikan, kalau ini dia pakai HP, di rumahnya kan ada pakai data yang harus diisi. Gitu. Itu dukungan-dukungan yang kita butuhkan. Yang pertama sih sebenarnya niat dari gurunya itu sendiri, dari saya sendiri. Ketika saya berniat untuk melakukan itu, semua hal bisa saya komunikasikan dan kembangkan di sekolah. Gitu. Baik Pak Putu, baru saya mau bertanya seperti itu Pak. Kalau dari dalam dirinya Pak Putu nggak ada nggak? Ternyata sudah Pak Putu langsung menjawabnya seperti itu. Jadi nggak jadi saya menanyakan, apa lagi? Baik Pak Putu. Nah, jadi apa yang sudah Pak Putu lakukan, kemudian memanfaatkan, eee, sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, baik itu sarana prasarananya, termasuk juga izin dari kepala sekolah, teman sejawat sebagai teman diskusi atau kolaborasi. Dan tentunya Pak Putu dengan kegiatan yang Pak Putu lakukan, tentunya akan berhasil pastinya Pak Putu kalau sudah ada dukungan dari
teman-teman guru yang lain juga seperti itu Pak Putu. Nah Pak Putu, izin lagi saya ingin bertanya kepada Pak Putu. Jadi apa sih yang eh, akan Bapak Putu lakukan setelah sesi percakapan kita pada siang hari ini dalam proses pembelajaran Pak Putu yang akan Pak Putu lakukan itu dengan pembelajaran yang inovatif dengan berdiferensiasi manfaatkan TIK itu Pak Putu. Ya, jadi secara pribadi sebagai seorang guru yang profesional, kemudian punya visi sebagai guru yang selalu inovatif. Jadi saya akan mempertahankan ide-ide saya ini, kemudian saya akan terus melaksanakannya. Kemudian praktik-praktik baik ini akan saya komunikasikan di komunitas praktisi sehingga memperoleh umpan balik. Ya namanya program perubahan kan pasti ada saja kelebihan, kemudian kekurangannya, sehingga saya terus bisa berefleksi untuk menghasilkan yang terbaik untuk siswa saya itu. Kemudian ke depannya saya berusaha mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang serupa selain diferensiasi misalnya PSE kan itu dan yang lainnya. Baik, jadi luar biasa ya. Yang saya tangkap di sini, Pak Putu akan merefleksi setiap apa yang Pak Putu lakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, baik menggunakan dengan metode atau apa namanya pembelajaran berdiferensiasi atau BSE dan sebagainya ya ke depannya Pak Putu ya. Ya, mudah-mudahan itu nanti Pak Putu sebagai yang namanya keberhasilan untuk Pak Putu dan untuk anak-anak juga tentunya. Nah, Pak Putu, dalam proses pembelajaran yang Pak Putu akan lakukan ini, mungkin sudah punya bayangan dari Pak Putu, kapan sih akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan TIK ini, kemudian siapa yang perlu dihubungi atau perlu bantuan dengan siapa mungkin Pak Putu? Eh, saya melaksanakannya hari Selasa. Yang dihubungi itu komunikasi pertama pasti siswa dan orang tua atas izin kepala sekolah sehingga kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Baik, jadi hari Selasa ya Pak. Ya, Kemudian juga nanti sesuai yang jadwalnya. tunggu ininya Pak, infonya juga Pak. Nah, mungkin ini udah mau ke ujung pembicaraan kita nih Pak Putu. Nah, untuk menemukan suatu hasil dari pembelajaran itu, apa yang akan Pak Putu atau memastikan apa yang bisa Pak Putu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi itu berjalan dengan baik Pak Putu? Ya, selain mempersiapkan segala sesuatunya, jadi eh, saya mencari referensi lain juga atas praktik-praktik baik yang ada di PNM sehingga bisa lebih baik lagi pelaksanaan dari setiap kegiatan yang saya lakukan. Oh, baik, baik. Jadi memanfaatkan PMM ya Pak Putu ya. Jadi banyak situs di PMM itu memang dalam proses pembelajaran sesuai dengan guru-guru kita dalam proses pembelajaran. Nah, di akhir pertanyaan nih Pak Putu, dari percakapan kita tadi tentunya ada kesimpulan yang bisa Pak Putu ambil. Mungkin bisa disampaikan Pak Putu? Ya, jadi kesimpulannya saya mendapatkan ide baru juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan itu memberikan refleksi bagi saya untuk bisa merancang modul pembelajaran ke depannya itu lebih baik lagi gitu. Jadi saya akan pikirkan dulu, saya sudah catat ini, kemudian saya ke depan mencoba mengemas ulang dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, karena saya telah memperoleh inspirasi gitu. Jadi kesimpulannya, si tadi itu yang hal baru yang saya dapatkan, ternyata TIK itu memang benar mempermudah pembelajaran diferensiasi. Baik. Terima kasih Pak Putu. Jadi demikian percakapan kita pada siang hari ini Pak Putu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Putu? Ya nanti kita kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin kita bisa sharing lewat eh, kontak WA aja Pak. Ada ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Putu. Mungkin boleh tiang tutup. Makasih Pak Kade. Ya, makasih Pak Putu. Nggih. Nah, sudah ya. Ya, luar biasa Iya. sekali ya percakapannya Pak Kadek dengan Pak Putu ya. Ini tadi terlihat menikmati, kemudian juga kayak Pak Kadek tuh masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK. Seperti itu selalu ingin tahu-tahu dan tahu apa sih ini pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya tadi yang saya lihat ya Pak Kadek. Jadi sebelumnya ini ya
Yang pertama yang ingin saya sampaikan ini dari yang sudah Pak Kadek dan Pak Putu lakukan tadi nih, saya bertanya kepada coach-nya dulu ini ya. Kira-kira bagaimana nih Pak Kadek menilai diri sendiri dulu tadi performanya Pak Kadek dalam kompetensi tadi itu? Kalau dari diri sendiri dalam proses coaching tadi dengan Pak Putu itu, saya sudah menerapkan yang namanya Alutirta dalam proses coaching tersebut. Tentunya bisa menggali potensi yang ingin Pak Putu tampilkan dalam proses atau ide-ide yang akan Pak Putu munculkan dalam proses coaching ini sendiri. Seperti itu, Ibu. Berarti Pak Kadek tadi sudah melihat alur tirtanya ya, sudah apa? Sudah terstruktur seperti itu ya, berarti Pak Kadek ya. Nah, apa yang membuat Pak Kadek bisa menilai demikian, Pak Kadek? Jadi dengan apa yang saya sampaikan ke Pak Putu itu ada ide-ide dari Pak Putu itu yang bisa dimunculkan. Dan lagi satu, cara mengidentifikasinya tentunya dalam Arutirta itu, saya sengaja sebenarnya berbulak-balik ke situ, intinya ingin menekankan dalam proses tersebut memang dimunculkan dalam proses pembelajaran nanti tentunya, gitu. Seperti itu ya, berarti pengen tahu seperti itu ya, selalu ingin tahu ya, begitu Pak Kadek ya. Terus tadi dalam sesi diskusi itu, ini yang pertama nih saya tanyain juga ya, gimana perasaan Pak Kadek dalam meng-coaching Pak Putu Susilo? Perasaannya sekarang Jadi seperti apa? Jadi tentunya sangat senang lah dapat meng-coaching Pak Putu yang memang luar biasa lah dalam proses pembelajaran, apalagi dengan proses pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Jadi itu halnya sama dengan proses pembelajaran yang pernah saya lakukan di SD Negeri 1 Kedisan, dan saya juga mengupload berbagai konten dalam proses pembelajaran dengan anak didik saya dengan memanfaatkan TIK di sekolah dasar. Apalagi anak-anak itu juga sudah bisa mempresentasikan atau membuat slide presentasi dalam proses pembelajaran. Jadi itu juga saya sudah upload ke YouTube. Jadi mungkin hampir sama dengan proses yang akan Pak Putu atau sudah dilakukan oleh Pak Putu sendiri, seperti itu. Jadi semangat sekali saya Ya. mendengarkan, eee apa namanya, inovatif yang dilakukan Pak Putu. Jadi bercermin juga kepada diri saya dulu, "Oh, saya dulu seperti ini juga kayaknya," gitu loh. Iya, bagus Pak Kadek ya. Jadi, berarti nanti mungkin ini bisa diterapkan di sekolahnya Pak Kadek seperti itu. Jadi tadi kan di awal tujuannya kita itu adalah, saya mengamati dari kita sama-sama mengamati itu ya, dari kompetensi coaching-nya itu di mendengarkan aktifnya itu nanti yang, kita fokuskan seperti itu Pak Kadek ya. Nah, bagaimana kalau Pak Kadek sendiri menilai performanya Pak Kadek tadi, penampilannya Pak Kadek tadi, apakah kompetensi itu, sudah Kakak munculkan atau bagaimana? Jadi, dari kompetensi itu sebenarnya sudah muncul, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya, apa namanya, kuatkan kembali, apalagi di asumsinya, kayak gitu mungkin ya. Seperti itu, Bu. Iya, baik berarti Pak Kadek, sudah menilai diri sendiri tadi ya, sudah, alur tirtanya, kemudian juga dari kompetensi coaching-nya juga sudah menilai diri sendiri. Nah, sekarang bolehkah saya juga menyampaikan, hasil pengamatan saya, Pak Kadek? Kita di sini sama-sama belajar juga dengan Pak Putu juga. Jadi tadi ada beberapa hal yang saya amati itu ya. Jadi yang pertama dari alur tirtanya dari awal tujuan seperti itu ya, juga sudah, Pak Kadek sudah menyampaikan pertanyaannya, kemudian Pak Putu ini juga, sangat luar biasa ya, jadi tujuannya dijelaskan panjang seperti itu, kemudian ini juga sekaligus menambah pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis TIK. Nah, seperti itu. Ini juga, ada dampaknya nih ya buat saya nanti gitu, seperti itu ada menambah inspirasi seperti itu. Kemudian percakapannya tadi juga saya lihat mengalir ya, seperti tirta. Tirta itu kan air ya, air seperti air mengalir. Kemudian karena memang mungkin itu memang sudah terjadi di sekolahnya Pak Putu dan mungkin akan segera diterapkan. Nah, begitu. Kemudian Pak Kadek juga tadi saya lihat dari kemampuannya untuk mendengarkan, kemudian menangkap kata kunci dari setiap pernyataan yang disampaikan Pak Putu juga sudah mampu menangkap kata kuncinya, kemudian, apa yang diungkapkan oleh coaching-nya Pak Putu tadi,
juga sudah diberikan penguatan-penguatan dari Pak Kadek. Nah, seperti itu. Kemudian juga Pak Kadek sudah juga saya lihat mampu memberdayakan ya. Jadi menanyakan apa motivasi dari Pak Putu untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, dan juga dari jawabannya Pak Putu sekian tahun ke depan ingin melihat anak didiknya seperti apa, itu saya juga apa namanya ya, serasa ingin ikut bergerak juga seperti yang Pak Putu lakukan, seperti itu ya. Jadi ini juga menambah motivasi kita semua untuk sama-sama belajar. Nah, seperti itu yang saya lihat tadi dari yang saya amati Pak Kadek dan Pak Putu. Mungkin ada lagi yang apa namanya, yang perlu kita diskusikan untuk selanjutnya. Apalagi ya dari diskusi kita hari ini mungkin ada yang apa namanya, Pak Kadek lakukan untuk meningkatkan lagi performa di kegiatan coaching-coaching kita selanjutnya, Pak Kadek? Iya, terima kasih Bu. Jadi ada beberapa hal memang saya ingin tingkatkan kembali. Dalam kegiatan coaching tadi itu, yang takut memang mengeluarkan yang apalagi mendengarkan secara aktif itu kata-kata yang memang perlu dihindari dalam proses penilaian rubrik ini. Jadi terkadang apa namanya, terlena. Jadi terlena itu kadang asik masuk ke ruangnya Pak Putu, pingin sesuatu yang menyampaikan sesuatu kayak gitu, seperti itu. Nanti Oke. akan lebih dikunci lah, biar nggak lepas langsung kayak gitu. Tinggi berarti ada hal lagi yang perlu dikembangkan ya, mungkin nanti meningkatkan lagi dari kompetensi di mendengarkannya, kemudian juga supaya tidak terlalu masuk apa-apa yang mungkin menjudge atau mengasumsi dan sebagainya itu mungkin nanti yang akan Kadek tingkatkan untuk diskusi kita selanjutnya. Seperti itu Pak Kadek. Jadi sebagai penutup Pak Kadek ya, mungkin apa yang Pak Kadek dapat ya dari proses diskusi kita hari ini Pak Kadek? Tentunya banyak hal yang baru, terutama seperti Pak Putu jujur, dari cermin Pak Putu tuh membangkitkan jiwa saya menjadi seorang guru. Mungkin Pak Putu jadi kepala sekolah apa jadi guru Pak Putu? Iya, saya dulu jadi kepala sekolah, sekarang pindah jadi guru lagi. Oh gitu ya Pak Putu? Iya. Karena saya di sekolah swasta lama itu 14 tahun. Di sekolah lama. Oh, Dulu iya di SD iya. mana Pak Putu? Hah? Ya, Dulu di SD mana? Di SD Lab. dulu di SD Lampung Diksa. Oh, Oke. pantesan. Makanya Tiang bingung kok punya lab sekolah SD. Tiang kebayang Tiang itu Tiang baru mengajukan Dan soalnya di jadi kepala sekarang sekolah. di sini Jadi juga punya lab komputer. wah, luar biasa berarti memang. Jadi itu latihan tangkap. Jadi Pak Putu tuh kayaknya posisinya bukan menjadi seorang guru. Makanya dia lihatnya jadi kepala sekolah. Oh ternyata memang jadi kepala sekolah dulu di swasta. Mungkin sekarang mungkin jadi guru. Mungkin lagi sebentar aja kepala sekolah lagi Pak Putu. Jadi banyak pengalaman Pak Putu itu yang bercermin kepada diri Tiang sendiri. Konsistennya Tiang menjadi seorang guru seperti apa. Jadi kadang-kadang terlena menjadi seorang guru itu di zona yang nyaman. Mungkin dia dulu juga anaknya nakal Pak Putu, nggak suka namanya belajar, nggak suka gini, nggak suka gitu. Tapi dengan pengalaman dia berjalannya waktu, dengan pengalaman-pengalaman yang baru itu, jadi ada motivasi untuk merubah diri seperti itu. Jadi dia melihat Pak Putu dengan menggunakan TIK dan Tiang pun menerapkan yang namanya pembelajaran di SD satu ke desa yang dulu itu yang namanya Paksi Komedi. Jadi memanfaatkan konten media digital menghasilkan sebuah produk. Nah, itu memang real sudah saya lakukan dalam proses sebelum guru penggerak pun sudah saya lakukan. Jadi bercermin ke situ saya senang sekali Pak Putu. Kemudian dengan eee, berkolaborasi, berdiskusi seperti ini, dia lebih nyaman dalam proses coaching ini, jujur itu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali berarti diskusi kita hari ini ya. Berarti kita sudah mendapatkan tujuan bersama. Jadi terima kasih nih Pak Kadek ya, sudah mengundang saya untuk mengamati proses coaching yang sudah Pak Kadek lakukan. Semoga untuk kedepannya kita bisa kembali lagi bertemu ya Pak Kadek dengan diskusi-diskusi kita selanjutnya begitu. Jadi terima kasih nih atas undangannya Pak Kadek juga Pak Putu. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik.